Boten supe dumateng Bapak Kepala Desa Banaran saha perangkatipun ingkang boten waget kula sebat asma karimipun ingkang kula hormati, dumateng tamu undangan kakung Sumawana Putri ingkang boten saged dalem sebat asma karimipun setunggal mbaka setunggal ingkang kinurmatan. Langkung rumiyin monggo kita sareng ngaturaken raos puji syukur dumateng Gusti Allah ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan kesehatan dhateng kita sehingga kita sedaya saged kempal wonten papan panggenan menika kanthi mengeti kan adicara ingkang badhe kalampahaken wonten ing dalu menika. Adicara ingkang angka setunggal nuninjih pambuka. Adicara ingkang angka kalih nuninjih waosan surat Yasin ingkang badhe asta panjenenganipun Rama Kyai Khalid Mawardi. Waosan surat Yasin badhe dipun asta panjenenganipun Rama Kyai Toha Mahsun. Adicara ingkang angka 3 nuninjih waosan ratib zikir tahlil ingkang badhe dipun asta panjenenganipun Rama Kyai Haji Rama Kyai Khalid Mawardi. Saha donga tahlil ingkang badhe dipun asta panjenenganipun Rama Kyai Haji Bahauddin Nur Salim. Adicara ingkang angka sekawan nun injih sambutan ingkang badhe dipun asta panjenenganipun Rama Kyai Haji Ahmad Wafi Maimun. Adicara ingkang angka gangsal nun injih Mau'idatul Hasanah ingkang badhe dipun asta sepindah Kyai Haji Bahauddin Nur Salim ingkang angka kalih Al Habib Muhammad bin Husain Al Habsyi saking Solo. Adicara ingkang angka 6 nun injih panutup. Hadirin ingkang minulya, amargi wekdal ingkang sampun sawetawis dalu, pramila adicara menika kita wiwiti kanthi pambuka. Al-Fatihah. Mugi kanthi waosan Al-Fatihah menika adicara wonten dalu menika saged kalajengaken kanthi boten wonten alangan setunggal menapa. Adicara ingkang angka kalih nun injih waosan surat Yasin ingkang badhe dipun asta Bapak Yai Toha Mahsun. Dumateng panjenenganipun kula aturaken sumangga. La hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa jami'il malaikati sallallahu alaihi wa alihi majma'in wa azwajihi min ummahatil mu'minin radhiyallahu ta'ala khususan Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala wa auladihi wa ahli baitihi wa idratihi wa dzurriyyatihi Sayyidah Fatimah Zahra al-Batul Sayyidina Hasan Sayyidah Ummamah binti Sayyidah Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahlihi wa aqribaihi ashabihi wal ansar ulama ar-rasidin Sayyidina Abi Bakr Siddiq Sayyidina Umar bin Khattab Sayyidina Utsman bin Affan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wattabi'in ma'astat bil qurbat min asra wattabi'in wa tabi'in wal mu'allim صنف المحدث الفاصل الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ محمد باهو النقشبندي الشيخ أبي الحسن علي الشادي الشيخ إمام عبد السلام ابن مسيح الشيخ ابن عباس المرسي الشيخ تقي الدين أبي الفتح الميدومي الشيخ أحمد بن عطية العسكندري مشايخ الطريقة السادلية شيخنا ومبيعنا إلى الشيخ إمام أبي الحسن علي الشادي خصوصا السيد محمد هشام ابن محمد سعيد البرهاني الدمشقي شيخنا مربي روحنا الشيخ ميمون ابن زبير ابن دحلان simbah Nyai Fahimah Maimun, simbah Nyai Masliah, simbah Nyai Majid Kamil Maimun, Ismailah Hadrah, simbah Nyai Nawawi Berjan, simbah Nyai Hudori Tegarjo, simbah Nyai Idris Cepu, simbah Nyai Yedudin Kalamen, summa ila hadrah para masyayikh thariqah syadidiyah, para mursid thariqah syadidiyah, summa ila hadrah Sayyidah Aisyah Soleh Ad-Dar Makiyah, summa ila hadrah al-marhumah Ibu Uswati Hasanah Banaran wa azwajihim wa abaihim wa ummatihim wa azadihim wa asabihim wa syaih wa usulihim wa furu'ihim aba'ana wa ummahatina wa usulina wal furu'ina wal muallimina wa liman haqqun alaina wa ashabin naubah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت نافلة حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وقلنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينصدون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هم فاكهون هم قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نحتم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فعنا يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينشرون
لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مخضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Dumateng panjenenganipun kita aturaken agunging panuwun. Adicara ingkang angka sekawan ninggih sambutan. Ingkang badhe dipun asta panjenenganipun Rama Kyai Haji Ahmad Wafi Mayum. Dumateng panjenenganipun wekdal saha panggenan kula aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Mata ngersanipun Habib Auhad bin Syahab sanggeng Kartosuro ingkang kawula hormati, Habib Muhammad Al-Habsyi putunipun Habib Anis Solo ingkang insyaallah nggih sekedap malih sareng-sareng kalih kita berkahi para Habib menika dumateng kita sedanten kempalan menika dados barokah lan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Bagi dumateng Gus Baha Nur Salim saking Rembang ingkang kawula banggaaken ingkang panjenengan tresnani sedanten para sesepuh pinesepuh ingkang hadir kathah wonten majelis menika ingkang boten saged kawula sebataken, para hadirin hadirat sedanten ingkang minulya. Alhamdulillah dalu menika kawula ngraos bingah sanget para habaib saged rawuh Gus Baha ingkang kawula tresnani, ingkang kawula banggaaken ugi saged rawuh. Kawula boten saged matur kecuali matur alhamdulillahi rabbil alamin. Ingkang pertama ingkang kawula aturaken inggih punika kawula ngraos gumun nggih. Pengenane niku kula rembakan kalih Kiai Rubai saking Kartosuro bahwasanipun acarane nggih kalih santri-santri kemawon pengene kula ngrawuhaken B Muhammad kalih Gus Baha menika mejang santri ben supaya pondok sing anyar menika saged santrinipun semangat, santrinipun saged belajar kanthi mikiraken kemajuan agama Islam niku mawon, ananging boten sengaja tapi boten kepikiran, alhamdulillah panjenengan kok saged rawuh sakmenten kathah. Niki kula gumun niki pertama niki nggih. Niki ngelingaken kula dumateng Mbah Maimun Zubair, kula nggih ngraos piyambak lan panjenengan sampun ngertos danten bahwasanipun Mbah Maimun Zubair menika perkawisipun selalu dipun gampilaken dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih pemakaman tenggene Makla tenggene Mekah mriku niku nggih mboten terduga, mboten wonten ingkang angen-angen segampil kados ngaten anggenipun saged dipun makomna wonten tenggene makom Makla menika.
nggih sedanten tiyang gumun mestinipun proses pemakaman teng maklam menika kedahe memakan beberapa waktu, perlu ijroat, perlu wonten administrasi ingkang dipun penuhi ananging sedanten menika kadose dipun gampilaken sanget dening Allah Subhanahu wa taala. Niki ingkang panjenengan ngertosi. Lah kula secara pribadi niki nggih pengenane kawula berziarah tenggene makome Abah kawula Mbah Maimun Zubair, kawula tenggene Suriah, kula nggih ziarah teng guru-guru kula ingkang teng Suriah ingkang sampun kapundhut menika nggih karena membawa nama Mbah Maimun Zubair menika tiang-tiang Suriah menika sami hormatipun sami gampilaken perkawis-perkawis kawula secara pribadi. Nalikane kawula ziarah wonten tenggene Masjid Umawi, masjid ingkang pertama kali dipun bangun tenggene negari Syam. Nah, niki Masjid Agung kados mekaten niku niki kuncine mawon nggih atusan kunci mungkin bangetake kamare kathah pintu-pintunipun nggih kunci 1, kunci 2, kunci 3 kula mriki nggih karena membawa namane Mbah Maimun kunci 100 niku diwehno kabeh. Arep mlebu ning ndi terserah jenengan. Ngoten nggih. Ya Allah ya Rabbal alamin. Padahal kula teng mriko kalih sareng Mas Ade niki nggih kanca-kanca kula kathah ingkang belajar teng Suriah. Niki teng mriko niku ketat sanget nggih. Arep mlebu rene didang polisi, didang tentara. Niku nalikane membawa nama Mbaimun niku tentara angger dihormati ngene langsung mlebu wonten mawon nggih. Sampai kawula ingkang berkesan menika kawula saged masuk wonten tenggene tempat kholwatipun Imam Ghazali nalikane ngarang kitab Ihya Ulumuddin. Nggih, kula niki Gus Baha nyuwun pangestunipun mugi-mugi pondok menika ribat. Abah kawula nalikane sowan niki pondok naminipun napa ojo pondok ribat iki wonten Gus Baha niki critane iki. Dadi pokoke jenenge Mbah Maimun ribat niki nggih. Ribat iki sami kalih Imam Ghazali nalikane kholwatan dados tiyang menika makome beda-beda Imam Ghazali nate dados tiyang ingkang terkenal sanget nggih nate Imam Ghazali akhiripun kholwatan lan semuanipun iki manfaat saumpamane Imam Ghazali menika kok ngulang terus boten kholwatan boten ninggal donya mungkin boten terbit kitab Ihya Ulumuddin nggih. Saniki kawula ugi matur berkahipun Mbah Maimun Zubair menika kawula secara pribadi niku kalau winginane wulan Sya'ban, wulan Ramadan menika saged niru Mbah Maimun Zubair karena murid-muridipun ingkang sepuh menika sami nyanjangi pertama kali Mbah Maimun niku maos kitab niku kitab Ihya Ulumuddin juz 4. Nggih, alhamdulillah kawula tanggal 20 Sya'ban terus sampai tanggal 18 tuku pinten khatam kitab Ihya Ulumuddin ingkang juz 4 nggih. Niki jane kula mun mboten tok niki mboten paham Ihya Ulumuddin niku napa ananging alhamdulillah pokoke sak iso-isone kawula ngalah berkah ngoten mawon
niku pokoke khatam kitab Ihya Ulumuddin juz 4 menika niru Mbah Maimun Zubair menika. Nggih, mula niki mugi-mugi barokahe Gus Bahak ingkang pakar Ihya menika lho nggih. Iki mugi-mugi pondok ribat menika bener-bener urip agamanipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih kawula suwun Gus Bahak Habib Muhammad supados memberikan wejangan-wejangan ingkang kathah ampun sekedap Gus niki Gus ingkang kathah niki keranten sing hadir menika nggih keranten hadire Gus Bahak kalih para habaib-habaib selain Mbah Maimun Zubair kula sekapi semanten mawon wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adicara dumateng panjenenganipun kita aturaken agung panuwun. Adicara salajengipun nggih istirahat. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Adicara salajengipun nuninggih maudhatul hasanah ingkang badhe dipun asta sepindah Ki Haji Bahuddin Nur Salim saking Narukan Rembang kaping kalih Al Habib Muhammad bin Husain Al Habsyi saking Solo saha donga penutup dumateng panjenenganipun dal saha panggilan kula aturaken ananging saderengipun kula aminangkaning pranata adicara nyuwun agunging pangapunten menawi wonten kelantai-kelantu anginipun kula matur kula cekapi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibika Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Ingkang sangat kula takdimi putra guru kula Kiai Haji Wafi Maimun, ingkang kula hormati para habaib wabil khusus Habib Auhad Sahab, Habib Muhammad bin Husain bin Anis bin Alwi bin Ali yang saya hormati, sedanten hadirin ingkang kula hormati. 4 hari yang lalu tapi 5 hari yang lalu kula hormat acaranipun Gus Kamil. Ini ku teman kula sak kamar, putra guru kula. Kula mboten nyangka nak penyakit utawi asma yang diderita mulai kecil. Kula bersaksi betul mulai kecil kula sak kamar. Niku beliau sering libur gak sekolah karena asma. Kula riyen niku iri kepengin loro, mergi kula niku ora seneng sekolah. Terus kula niku ora seneng sekolah, tapi seneng pinter. Niki Tohani seneng sekolah tapi ora seneng pinter. Niki kanca kula sedanten. Niki Gus Wafi niku adik kula jauh. Mergi kula adik kelas kula niku Gus Kamil, terus Gus Ghafur, Gus Rauf, Gus Wafi. Terus Gus Wafi niku kacek 5 kelas kalian kula. Terus kula sangat hormat beliau karena putra Mbah Mun juga sregep alim. Beliau ki hormat kula luwih tuwek. Iki sing kula ulang alfiyah riyen niku termasuk tohaya ya. Tapi cukup paham. Iya. Paham mesti anggap paham lho. Kula niki pesene Gus Wafi kula kan suwi mengke ngantos jam 3 nggih. Jam 3 dini hari nggih. Nggih setuju nggih. Pengen ngono nggih ngantos jam 3 mangke. Ngantos jam 3 kula nggih mboten. Ngeten nggih. Kula akan baca, saya akan matur serius mungkin 40 menit karena ini bahasa Indonesia sih. Karena banyak yang dosen-dosen dari UI juga ikut, banyak yang ikut. Begini, saya itu di antara engkang kula harokati
mun kesane kula taskil ya kula syakel. Sing ada oh adalah kitab Maslakut Tanassuk Al-Makki kula balaken saking kitab aslinipun nggih niku Al-Iqdul Farid karanganipun Said Muhammad bin Alawi. Niki wau kula dipeseni kan nyemangati santri-santri. Kula niku ngaos Mbah Mun niku lami sekali karena beliau dulu masih aktif di MGS seminggu 2 kali. Kula ngaos Al-Husnul Hamidiyah kalian Faidul Khobir. Selain ngaji-ngaji di pondok. Sing kula kenang nggih sing gampang-gampang niku. Tenanan kalian Mbah Mun ra oleh. Ora usah sregep bak ngaji kuwi aku dhisik yo ora pati sregep. Tapi kasil alim. Lah kula bagian niru sing gampang-gampang mawon ra sregep kasil alim timbang sregep ora alim. Karena niki mboten cerita sombong ya, cerita bejo. Wong pinter kalah mbek wong bejo. Terus banyak orang nggak tamat SD sugih guruwe profesor. Ana wong sugih nggih pondok ngiyaekno wong alim. Jadi wong alim di bawah struktur manajerial wong sugih sing ra iso ngaji. Iku senasib innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mencetegire ngoten. Tapi kalau badhe cerita. Dulu kalau nggak iskal niku janggal niku ora paham. Tapi sausé kula tuwa, tambah tuwa. Kula sakniki wis dadi tuwa wong kanca kula mudha kapundhut, kula beberapa kanca angkatan kula mun kapundhut termasuk Gus Kamil. Nggih kula nggih siap-siap kapundhut. Nggih mboten wedi nggih biasa mawon misalnya suatu saat kula mati nggih biasa mawon. Masya ahlan wa sahlan monggo Habib Muhammad. Monggo nggih. Ya Pak. Dengarnya Pak, katanya beliau di sini. Jajar di alternatif. Ini yang begini. Kalau terusakan, kalau tentu yang saya kenang dari Mbah Mun adalah sing asik, sing lucu, sing gampang lah. Karena ternyata, wow sing didawakan Mbah Mun ngaji ora sregep-sregep tenanan, sementing pinter. Tapi niku mboten sregep tiyang sregep lho, mboten kok sampean, niku ora sregep tenan niku. Karena ndak sregepnya Mbah Mun itu setiap maktubah masih baca kitab. Saya masih ingat betul habis subuh itu baca Ikhya. Habis zuhur itu baca Ibnu Aqil Mas Hasan ya. Ibnu Aqil, habis asar Hikam. Hikam ya. Kamu ngaji itu. Niki kanca-kanca kula teng sareng sedanten niki. Ngajine nate tapi mbok khatam ora jelas. Habis isak niku apa San? Wahab pisan. Habis isak apa? Wahab pisan. Wahab. Makhluk. Rupane iki. Ribet mesti ora jelas-jelas sendiri. Kalau masih ingat niki ngenang yai. Saya tadi janji serius 40 menit. Dipeksa Siswafi. Iya, sesine ku ya. Ngaji tenan Mbak Habib Muhammad. Pun sing kula sing santai-santai. Niki roh dalan mlebu swarga. Sampeyan anut mawon, gak usah mikir ribet mikir. Dulu di antara keramatnya Syekhona Khalil itu kalau nalkin orang mati, Beb. Ngomong aja ning malaikat, ngenteni ketua rombongan, gak usah jawab. Terus ngoten tok terus mulai. Ketika ditanya, ketua rombongan siapa? Aku. Jadi. Beliau kalau ditanya, ketuanya siapa? Gurunya, sampai Rasulullah. Pas Rasulullah itu mengkarnake serawani takok. Ini dijamin, ini aman. Bukan saat dijawab. Ngentosi ketua apa? Ini ijazah Syekhona Khalil. Atau kau mengkarnake ngenteni ketua rombongan. Kalau tak cerita, kalau ngaos Ikhya, di Ikhya itu seperti umumnya ulama. Itu ada bab-bab tentang keriangan. Sebagian dibabkan di Al-Imbisat
asik sama Allah, sebagian dibabkan kitabul iski wal mahabbah wal wujdi, ada yang baca wal wajdi. Keasikan bersama Allah ini ceritanya banyak sekali. Termasuk wonten cerita Nabi Musa niku donga iku mboten enten udan, donga mati-matian niku mboten mandi. Semun salat hajat mun istisqa mboten. Niku Nabi Musa, pemene sakniki istisqa orderan tambah ra mandi. Istisqa sakniki niku kiyaine ra di sawah, dijak istisqa rasa-rasa aku ra di sawah. Sing semangat istisqa sing sawahe ombol. Lah kula kiai politik wedi ra mandi mboten purun lho, Gus. Wong akeh-akeh ra mandi wae. Dadi itu ora gelem. Karena ketika gak mandi ku ora kok terus wong darani akeh maksiat. Kiai ini sing ngobos sih. Padahal versi langit ora mandi mergo akeh sing maksiat. Tapi sing dohir kan ono kiai ini. Daripada darani ra mandi kula termasuk kiai yang enggak pernah sholat istisqa. Karena takut tersangka mboten mandi. Dan itu bagus, mempertahankan harkat dan martabat itu bagus. Ini ku mau ijazah ke saya kula. Mboten krana gengsi, ini kan martabat. Karena kiai-kiai itu tahu Allah karena gawe udan niku mergo akeh maksiat. Tapi akhirnya Nabi Musa minta mboten mandi. Mboten karena Nabi Musa kata Allah, "Inna fihim namaman." Nak kepengin dongane mandi, sing tukang adu-adu ditokno ke kelompok iki. Dari Nabi Musa, ya gampang kok Gusti. Namam itu siapa? Nanti saya usirnya. Jawabnya pangeran unik. Ya Musa, ini nahaitu to, ini anhan namimah. Wa aku numaman. Aku iku pangeran sing nyariatno wong ora oleh adu-adu. Lan aku nunjukno wong iku sapa berarti aku adu-adu. Jadi aku iki pangeran yang mengharamkan namimah adu-adu. Nah aku nunjukno sapa wong iku berarti aku adu-adu. Berarti mboten saged ora iso nek iku ora iso. Akhirnya solusinya apa? Solusinya wis ngene ae. Niki cerita Ihya tadi Gus Wafi kan petuki kawulaku wong ir, bareh niku wong ir. Temuriku pokoke dirangno ir, mestine ya elek ya wong ir. Ireng ndak. Mboten ngerti kalau kriting mboten ngerti kok ireng ndak. Hasil Nabi Musa ketemu niku Dun Aswad niku. Dengan nurnya Allah, Nabi Musa pirsa kalau itu bareh dengan nurnya Allah juga pirsa kalau itu Musa kalimullah. Itu diantara di Kitabul Mahabbah wal Iski. Itu dialeknya syariat itu kacau sekali. Kacaunya saya diminta Allah supaya kamu berdoa supaya ada hujan. Niku dongane niku kacone pol. Ya Allah, apa hujan angin dadak nurut sama jenengan sehingga ada hujan? Apa engkau takut stok disinglit tidak nurunkan hujan? Kacau semua. Semuanya doanya itu kacau. Kacau secara syariat. Tapi itu cara bareng manja sama Allah. Faham Musa bibat sih di kitab-kitab Musa ingin jotos bar karena secara syariat salah. Tapi jawabnya Allah, ojo jotosi Musa ojo taboki. Innahu yudhikuni fil yaumi salasamar. Ono sing innahu adhakani fil yaumi salasamar. Aku seneng mbek gaya dongane dekne iku seneng. Ora usah diterjemah bikin saya tertawa kenyamanan. Kalau hujan tidak turun karena mereka maksiat ya Allah, maksiatuhum la tadruka. Maksiat mereka itu tidak bahaya bagi engkau. Engkau itu zat sing la tadruka maksiatuhum. Engkau zat sing wong kabeh maksiat itu mboten ngefek. Kok jenengan pertimbangno apa ben wis. Jadi Ihya itu satu kitab yang nak ngebabno serius. Kulo nggih gumun mbek Imam Ghazali, cara kepanggih. Niku kulo ngaji mbek Habib Muhammad, bareng-bareng ngaji ning Imam Ghazali. Itu kalau bikin bab kitabu misalnya fawaidin nikah. Wah iku koyo nikah itu wajib karena dengan nikah ada turunan, ada generasi, ada penerus tauhid. Tapi bareng kitabu afatin nikah, koyo nikah itu haram. Padahal dikarang satu orang. Gara-gara nikah katut bojo, gara-gara bojo akhirnya pola, gara-gara anak. Wes urip. Dikarang satu orang. Ketika cerita kita fawaidil uzlah, seakan-akan uzlah itu wajib. Uzlah itu kapan? Ketika di mana-mana ada dosa. Saiki apa dosa? Kalau nanti ketemu kanca kula Gus, nak ketemu ngayu belum. Senenge ketemu wong elek parah di. Lah terus kowe suci. Ya iya lho Gus, nak ketemu ngayu kan sahabat padha, ketemu wong elek ke ya ngenyek iku ya dosa. Kan sama kan ketemu wong ayu dosane sahabat, ketemu wong elek dosane ngenyek.
Ribet kan? Ketemu wong sugih dosane tomak, ketemu wong melarat dosane nyepelek. No ribet kan? Ketemu Habib Muhammad takdim pas-pasane njaluk ning swarga. Kan ya ribet. Wong takdim pas-pasane kok njaluk ning swarga. Takdim tenanan sumbut betul. Iki kadang kiai iki ngoten, Gus. Salam template 100.000 njaluk swarga ribet. Setahun pisan ya yo swarga. Biar hisap bisa loh. Gak terima aslinya Habib Muhammad ya ora terima. Bukan ribet. Ya tapi misalnya dekne ra gelem hormat Habib iki luwih salah meneh kan. Dunia iku ribet. Sehingga penting uzlah. Tapi ketika Imam Ghazali ngarang Kitab Afatil Uzlah, gara-gara uzlah gak ono taklimu umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ono syiarul jamaah. Gak ada syiaruddin, gak ada syairullah. Wong nak uzlah kabeh. Iku ora ono kebaikan, ora ono kebenaran, anane maksiatullah. Jadi pas ngarang Fawaidul Uzlah kaya uzlah iku wajib. Pas ngarang Afatul Uzlah kaya uzlah iku sekarang oleh satu orang. Ketika ngarang kita Roja, wis kaya hubungan dengan Allah ku nyaman senyaman-nyamannya. Saking nyamannya Roja di situ itu Imam Ghazali cerita, nanti ketika di mahsyar itu lama ditanya sama Allah, gimana kabar kalian? Saking udine ulama itu tiga dosa kula ngeluh semua. Tapi ada ulama sing ngendikan gini, dia Gusti dosa kula kathah, tapi jelas mboten enten dosa sirik. Jenengan janji nak dosa liyane sirik jenengan sepuro, niki ketajiran sepuro. Ternyata Allah suka yang ini. Ya wis tak sepuro. Itu di kitab Roja. Tapi ketika ngarang Tabul Khauf, wes kabeh. Kamu jangan terjebak tertipu oleh tempat yang paling soleh, paling baik. Kurang apanya surga? Gara-gara kesalahan Nabi Adam terusir dari surga. Kamu juga jangan terjebak tertipu dekat sama orang hebat, orang soleh. Ketika kamu tidak bisa meniru kesolehan itu. Kurang dekatnya Abu Jahal, Abu Lahab dengan orang-orang soleh di sekitarnya. Tapi tidak bisa memanfaatkan orang-orang soleh. Oh, beliau cerita tapak keliru terus. Ketika ngarang bab apa? Khauf. Jadi ketika ngarang bab Rojak seakan-akan hidup semudah itu, ketika ngarang bab Khauf seakan-akan hidup itu sesulit itu. Dikarang oleh satu orang. Itu namanya Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali. Kalau nggak ada kitab Ihya Bib itu ada sekitar 5 kalau cetakan Toha Putra ketika saya ngaji dengan Mbah Mun. Terus kitab yang pernah saya pelajari harfa itu pakai cetakan DKI Darul Kutub Ilmiah. Kalau ada naskah salah saya benarkan pakai terahnya kitab Ithafuz Sadat Al-Muttaqin karangannya Sayyid Zabidi Muhammad Murtado Az-Zabidi. Beliau dengan kita kira-kira ya saya Mbah Mun, Mbah Zubair, Kiai Fakih Mas Kumambang, terus beliau pernah ngaji Kiai Mahfud Termas, Kiai Mahfud ngaji abahnya Kiai Abdullah ngaji Kiai Abdul Manan. Kiai Abdul Manan ini awaluman sing dari Jawa sing yulazimu Sayyid Zabidi. Terus orang Indonesia itu luar biasa. Kiai Abdul Manan ini pertama Kiai Jawa sing mulazamah kalian Sayyid Zabidi Sohibul Ithaf. Jadi sanad kita ke beliau kira-kira 6. Ini luar biasanya kita sebagai orang Indonesia. Makanya saya ini dekat sama Habib Muhammad mulai dulu dekat karena sanad kita ketika sampai Sayyid Zaini Dahlan, misalnya saya Mbah Mun, Mbah Zubair, atau saya Mbah Mun, Mbah Karim, Mbah Hasim, Mbah Mfud, ini sedang ngaji Sayyid Abi Bakar Sato. Sayyid Abi Bakar Sato ini ngaji Sayyid Zaini Dahlan. Babanya Sayyid Muhammad ini Muhammad bin Husain bin Anis bin Alwi bin Ali. Ini Muhammad ini sudah teman-temannya ini, temannya Sayyid Abi Bakar Sato, Habib Muhammad ini Mufti Syafi'iyah. Terus teman Tarsikul Mustafidin, siapa Alawi bin Ahmad. Dulu istilahnya masih asegaf, tapi ikutnya lama-lama jadi bagil. Jadi ada yang ditulis segaf, ada yang ditulis bagil. Jadi sanad fikih saya dengan Gus Hafi karuan ya, tahta Syekhin Wahid tahta dengan Habib Muhammad itu sama semua. Semulai rapodo pun arah di sinau nih gak tuh ngerti. Kudu ngerti. Semulai rapodo itu ketika agak di sinau. Itu ulama-ulama dulu. Saya baca I'anatul Thalibin. Itu dulu ulama Arab itu tidak pernah kebayang ono korban patungan. Tapi gara-gara ada surat menyuratnya ulama-ulama Jawa, beliau menyebut ada banyak rosail min ardi Jawa yang mengirimkan uang supaya dikorbankan di Arab Saudi. Hukumnya kayak apa? Jadi ngirim uang supaya dibelanjakan di Arab kemudian jadi udhiyah.
Begitu juga kitab Buhyatul Mustarsyidin itu sudah komentari wa amma ardu Batavia. Jadi kayak apa hubungan Indonesia dan Yaman dan Mekah. Habaib itu dulu temannya itu rata-rata ulama Indonesia. Sehingga banyak Habib Kutub yang zuriyahnya di Indonesia, mulai Sayyid Abdul Qadir Segaf Tuban sampai banyak Habib Muhammad ini, Habib Ali Sohib Simtiduro, zuriyahnya banyak yang di Solo. Jadi Indonesia ini luar biasa, termasuk ada Habib Muhsin dulu Abdurrahman itu yang ngarang sarah sama Said Muhammad. Itu banyak sekali yang ulama kita Palembang baik minal habaib maupun enggak yang akrab sekali dengan ulama-ulama di Mekah diam. Nah ini kembali ke ceritanya Mbah Mun. Ini saya masih pakai bahasa aslinya Mbah Mun. Mbah Mun pernah ngendikan gini tuh. Spanyol itu guling, Spanyol itu Andalusia itu pernah lama sekali jadi negara Islam dan itu melahirkan ulama-ulama top mulai Ibnu Malik, mulai Imam Qurtubi, mulai Imam Syatibi, itu semuanya jebolan Andalusia. Singkat cerita, Islam teng Andalusia niku kalah. Saya masih ingat bahasane Mbah Mun ngeten Gus Wafi. Niki sekaligus ditasehaken. Tapi pangeran gak terima. Nak bumi sing dinggo sujud iku kalong. Allah gak terima kalau bumi yang dipakai sujud itu terkurang. Delala kersane pangeran digenti Indonesia. Iku gulinge Andalusia, iku bareng ambek berdinine Demak Bintoro. Dan Sodako Syekhuna Maimun. Ketika Indonesia banyak yang Islam itu bukan sekedar Islam kebanyakan kayak di negara-negara lain. Banyak ulama-ulama top sing saged ngarang kitab kados jayane Islam teng Andalusia. Wonten Syekh Nawawi Banten, wonten Syekh Mahfud At-Turmusi, wonten Syekh Muhammad Khotib Al-Minang Kabu, wonten Syekh Bakir Jogja, Syekh Nur Bakir, terus Abah Zubair ngarang Al-Qolaid Al-Uluyah, gada Takrirat kata, Mbah Mun juga gada karangan banyak. Karena Dewi Mbah Mun sama masih ingat betul Allah gak terima nak bumi sing dienggo sujud goleng ra ono gentine. Lah sing digawe gentine cara Mbah Mun niku Indonesia. Lah sakniki delok pola-pola Rabitatul Alam Al-Islami ketika istifta hal-hal yang krusial kayak Tausiatul Mina, Tausiatul Matof. Sama masih ingat betul di antara yang ditanya itu Syekhina Kiai Haji bin Zubair. Itu mirip kalau ada kitab niku Gus Wafi, Doyal Haji wal Umrah. Itu milik resmi Hayatul Ulia Wahabi. Itu ternyata di situ juga menyertakan fatwa-fatwa ulama dari Jawa, masuk merujuk Syekh Muhammad Khotib Al-Minangkabau, Syekh Nawawi Banten. Artinya betapa ulama kita ini dengan ulama di Mekah maupun di Yaman itu begitu dekat. Sehingga ini saya punya bukti di kitab Al-Iqdul Farid di antara orang-orang Indonesia yang disebut Said Muhammad. Di sini ada Habib Salim Jindan, beliau pernah istifadah sama Habib Salim Jindan, Habib keluarga Kuitub Al-Habsiyah, ya. Itu mulai dulu. Sehingga kalau suwon santri-santri sing teng mriki dherekaken Gus Wafi, kula nate mriki ketika Mbah Mun dulu meresmikan pondok ini, saya datang ketika ada ijazah Thariqah Syadziliyah teng mriki, kula hormat mriki. Pas itu dirawuhi kalau nggak salah Pak Ganjar sama Gus Saiful Yusuf sih. Pak Saiful Yusuf. Yai cerita mazhab apa Syadziliyah. Saya masih ingat pernah didhawuhi Yai, hak Wafi iku bejo. Mergo genteni Mbah Rozak dhisik sing gawa Syadziliyah ning kawasan Solo iku Mbah Rozak. Mbah Rozak iku nggih berarti bin Abdullah sih. Kan Mbah Mahfud, Mbah Dimyati, Mbah Rozak sing bin sinten? Abdullah bin Abdul Manan. Terus riyen Mbah Mahfud sing nekuni usul fikih. Terus Mbah Mahfud digenti Mbah Dimyati teng pundi? Termas terus sing Thariqah Syadziliyah niku dibeto Mbah Abdul Rozak. Terus kula suwun niki sanad musalsal saking guru-guru dan ndak pernah meninggalkan kitab Ihya. Kula riyen nggih sering belajar bareng kalian Gus Kamil nggih sak kamar kula banyak tahu tentang kitab I'anatut Thalibin Ihya. Kula cek eling kula riyen sinau ana ngangge kitab Gus Kamil pancen gentosan. Riyen niku terus duka ya. Oh, duka saking susah urip wis pundi kitab gentenan dhisik. Di kula niku eling kula niku ngangge kitab mengke dienggo Gus Sofur, kadang Gus Kamil tembang kitab mengke kula damel.
Gue saking malesnya tuku ora duwe dhuwit. Gue saking belinge uang anggaran gue tuku kitab gue liyane niku mboten. Sing jelas udzon niku haram. Dadi ngoten mawon dadi serasa dijerok-jerok. Sing jelas udzon niku haram. Meskipun resiko husnudzon kadang ya bodoh, ngarwan akal di husnudzon gitu. Tapi dulu itu kalau jeling dawe Gus Zofur, dhisik wong belajar i'anah setengah apal. Kenapa setengah apal? Karena ada basul masail. Ya ini wong alim alama. Niku nak musyawarah nggih dibantai tiyang kathah. Kula jek menangi Abah kersa dadi lajenah Gus. Karena ya ini dia cerdas tenan, tapi kadang-kadang cerdasnya wong dikalahno ambek selera. Kula jek eling debat. Sampeyan ndak harus ikut mazhab ini ya. Kepiting cara sampean halal wa haram? Umume wong. Haram kan apa ya halal? Polling, ndak usah benar apa salah, polling saja. Halal apa haram? Umum. Halal kan? Kemuni halal alasannya apa? Ketika orang yang bilang halal ditakoki, yuyu hukumnya piye? Mesti muni haram. Mergo yuyu ku amfibi. Tapi alasan yang sama kan ada di kepiting. Yuyu haram kan enggak masalah, cilik. Tapi nak kepiting haram kan eman. Padahal ketika ngaramno yuyu alasannya amfibi kan? Kalau alasannya amfibi berarti kepiting tetap menang kan? Karena eman. Nah, singkat cerita gini ketika debat, saya masih ingat betul. Ya tentu yang bantah itu bukan anak sarang, tapi delegasi dari yang lain. Tapi gambar di mood itu niku ya, kepiting kirang setunggal. Walhasil saroton itu maknane apa? Jawab ya, saya masih ingat betul. Sampai tak ingat bahasa Arab. Lau suwirol kalbu bisalah sati arjulin, akultum innahu ghairu kalbin. Saiki misalnya asu digambar sikile mau telu, apa terus gak asu? Wong kurang sikil sitok kok ribet. Saya tuh masih menangi ya itu kersa dadi napa musohe. Terus debat. Jadi memang watak dari ilmu itu memang ada naket, ada intikot. Tapi tentu tetap menjaga adab. Jadi dulu Mas Zubair ya kadang di era Mbah Mun itu beda. Dulu Mbah Zubair itu fanatik. Kalau ada buyutun mutalasikoh, ada rumah jejer-jejer, meskipun namanya Zakulun Bismin, meskipun namanya beda-beda, terus satu. Tapi era Mbah Mun, ya sudah kalau namanya Zakulun Bismin, ya sudah boleh banyak. Makanya jenengan ampun kaget kalau suatu saat putrane yai fatwanya secara fikih beda dengan abahnya itu biasa. Dulu Taqiyuddin As-Subki sama Tajuddin As-Subki itu kitab dikarang abahnya, disarai anaknya. Kadang anaknya ngeritik abahnya. Tapi fil ilmi lah ya bukan. Jadi itu biasa. Jadi supaya sampean nanti familiar dengan ikhtilafatil ulama itu familiar. Sayyid Ali Zainal Abidin mbahnya Habib Muhammad itu enggak derek-derek politik, ngikuti mazhabnya Pak D-nya Sayyid Hasan. Karena Sayyid Hasan itu menyerahkan semua wilayah kepada Muawiyah. Artinya ya biasa ikut Pak D-nya. Tapi beberapa orang Hasani itu ingin negara ini harus dipimpin orang soleh. Sehingga Al-Adarisa yang dibangga-banggakan Mbah Mun itu memimpin Maroko. Jadi Al-Hasani banyak yang kerso politik sehingga jadi raja-raja di Maroko. Al-Husaini sebagian nggak ngikuti politik, derek no Sayyid Hasan. Nah itu biasa, maksudnya dalam apa? Ya sudah semuanya itu istihad, semuanya itu baik asal dilakukan oleh orang-orang soleh radhiyallahu anhu. Di kalau badhe tabarruk ngingat yai niki sekaligus kula ngenang betapa Mbah Mun kersane dituruti pangeran. Di antara yang ditulis Mbah Mun dalam Maslakut Tanassuk Al-Makki ditulis yai, beliau ketika nulis persis sanad yang ditulis Sayyid Muhammad Alawi. Beliau ngendikan ketika orang ini beliau ngendikan di antara harapan beliau adalah hadhihi ya tausiyat allati kanat mafkharatan azimah li asal maulal karim ayajma'a nafsi ma'a hamalatil ilmi min ulama'i hadil ummah wa bil akhas ulama'u ahlil bait alladzina khassahumullah bi khassa'isa la ya'lamu azamataha illallah taala. Jadi ketika beliau ngarang kitab ini beliau ngarang itu lama sekali sekitar tahun
Ini tak tulis. Yang mudawan saja, saya nggak mau resiko. Yang mudawan sesuai penanggalan yang ditulis beliau itu ini tak lama sekali beliau mengarang kitab ini. Itu beliau di antara harapan besarnya semoga nanti saya dipertemukan dengan amalatil ilm wabil akhos ulamau ahli apa? Dan ternyata betul beliau ditakdir wafat di Mekah dan bukan sekedar di Ma'la, tapi Ma'la yang dekat Abuya Said Muhammad. Saya masih ingat di Dawi Said Ahmad. Coro Jawane maknane nak sekedar ning Ma'la iku akeh. Tapi Mbah Mun itu di Ma'la yang dekat Sayyidah Khadijah. Ma'la itu kan luas sekali. Kalau Yai kan pas di sini Sayyidah Khadijah, agak di bawah ada keluarga besar Said Muhammad, ada Said Abbas, Said Alawi dan seterusnya. Sebelakangnya agak bawah Syekh Nawawi, terus samping agak selatan seperti ini gitu. Pokoknya agak itu Bang. Terus di antara keinginan beliau ketika ngarang kitab ini adalah saya ingin iltihak, kata beliau, tak baca lagi ya. Ayyajma'a nafsi, ini asal maulal karim, semoga Allah al-karim ayyajma'a nafsi ma'a malatil ilm min ulama'i hadil ummah wa bil akhas. Beliau ingin sama ulama ahlil bait alladzina khassahumullah bi khassaisa la ya'lamu azamata illa Allah subhanahu wa ta'ala. Terus ini keinginan beliau. Kitab ini ditulis lama sekali. Nah, kemudian kitab aslinya dari kitab Al-Iqdul Farid. Kitabnya Said Muhammad. Nah, ini tadi sesuai pesanannya Gus Wafi, saya akan menceritakan cara ngarang orang dulu. Terus ini yang kitab ini tak nomerin. Ini nomor yang menjadi di kitabnya Mbah Mun. Kemudian kitabnya Mbah Mun tak nomeri. Ini nomor yang ada di kitabnya Said Muhammad. Itu beliau menukil tuh harfan bi harfin, kalimatan bi kalimatin. Tidak ada yang dirubah sama sekali. Nah, yang ini kemudian masalah bagi kita karena kalau tradisi kita itu mutabi itu ikut guru. Nah, problemnya sekarang banyak orang beragama kemudian kalau niru guru atau orang sebelumnya dianggap plagiat. Akhirnya banyak pakar Islam sekarang yang memaksakan punya pendapat sementing beda. Memang aturannya kalau anut malah salah, dianggap plagiat. Sementara di pesantren ilmu itu harus anut, al ilmu nurun tadi, ilmu itu harus nurun sebelumnya. Lah ini terus repot kita. Makanya kita yang saya kan sering kumpul orang kampus, itu menjelaskan ke orang kampus itu bingung. Karena mereka inginnya di Islam itu ada pembaharuan. Sementara kita inginnya itu mutabik. Jadi ini PR Gus ya, PR bagi saya, Habib Muhammad, semuanya. Karena kalau kita membiarkan adat kampus dalam konteks agama ya, mereka boleh kreasi istihad. Kayak apa bahayanya agama ini? Karena mereka itu siapa? Kan ini hukum wa rasulih, bukan semau gue. Bisa menakhuda ilaha wa orang yang ikuti apa? Hawa nafsu. Makanya ada seorang kiai di Rembang itu unik. Jadi kalau ada orang anaknya sekolah di jurusan teknologi atau sains atau apalah yang umum malah boleh. Alasannya beliau paling utak-atik sekrup. Tapi kalau orang nggak bakat alim kok sekolah di jurusan agama malah nggak boleh karena takutnya utak-atik agama. Jadi kiai itu yang ada unik. Bahwa sorai-rai bakat ulama kok sekolah ning jurusan agama. Iku ora oleh. Mari utak-atik agama. Tidak jurusan pesawat atau mobil malah boleh, paling tidak ada skrup. Ini kata kiai itu loh, bukan kata saya. Dulu saya ya eskal, kok bisa begitu. Tapi setelah ngaji, itu menjadi tahu memang perbedaan ekstrim kita adalah kalau di kampus itu ilmu itu harus ditemukan sendiri. Kalau niru itu plagiat. Di pondok kalau niru itu mubtadi, bukan muttafiq. Akhirnya ribet. Makanya akhirnya terus kita bagaimana? Bangun ngendikan ya alal akhir ayun arifan bi zamani, mukbilan bisa nih, arifan bi zamani dan seterusnya. Ya sudah materinya sama tapi dikemas yang beda. Nah ini yang kenangan saya sama Mbah Mun. Mbah Mun tuh kalau nerangkan tauhid aslul wujud. Itu pakai kitab Husnul Hamidiyah Gus Wafi. Itu sama Yai masih digambar. Sama saya ingat betul di kitab Husnul Hamidiyah itu ada gambar piramida. Ya digambar.
mbok gambar bulet kaya apa kata Mbah Mun, tetap dimulai dari satu titik. Kue gambar cek sukses cara sukses. Misalnya saya gambar gedung ini atau gambar hewan pasti tidak bisa. Tapi piye wae bulete gambar itu tetap dimulai dari satu titik. Hadhil awalim kulliha bulet kaya apa tetap dimulai dari wujud yang satu. Nah, daripada sama nerangkan yang zaman gini, bocah-bocah gini terangkan al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Wal hadis la mudamin muhdis. Wis mesti ra paham. Iso-iso mutaghayyir malah. Itu bangun dengan mudahnya kitab Husnul Hamidiyah itu kitab yang bisa menjelaskan itu. Ya digambar di kitab itu digambar, ada gambarnya. Yang pelajaran dualia gitu, sing Husnul Hamidiyah. Itu digambar tuh banyak sekali. Tapi kata yang ngarang itu hadis surah banyak seperti ini dimulai dari satu titik. Lah titik ini namanya nuqtatul wujud. Imam Amudi itu jadi wali itu bukan karena khusyuk, karena dia ahli matematika. Itu imam didolakan Syekh Mahfud At-Turmusi. Imam Amudi itu ahli matematika, dia jadi wali kan ahli matematika, dia pakar usul fikih. Ketika dia di surga, ini kasusnya para wali. Ketika mau masuk surga bersama Allah, kamu jangan ke surga dulu. Malaikat-malaikat saya ajari matematika. Malaikat 100 sekolah itu disuruh belajar matematika saya. Karena memang ditanya, bukan kamu itu siapa? Saya ini guru tauhid. Sama malaikat protes kan dikomplain. Masa ditanya enggak jawab sama Allah? Silahkan kalian mendengar cara dia mengajarkan tauhid. Malaikat yang ngurungokno titra nisbatus naini wassalasa wal arba'a ila nani hayatalah. Minal uluf terus itu sama nisbatnya kanisbatis naini ilal wahid. Artinya kullul adat, jumlahnya berapa, nisbatuhu ilal wahid adalah far'un. Mbok adat loro ya nisbah ilal wahid far'un, 3, 10, 1000 tetap asal usulnya satu. Mbok alam bulet kaya apa? Mulai ana sing Habib ra Habib, mulai macam-macam ngeten iki. Ana sing ngaji niat golek ilmu, ana sing sementing rane ngomah. Wes ana sing golek ngaji awale ora kepen paham Gus. Lho Kiai barokah seribet kan gitu. Awale ora kepen paham. Kok delok Habib Muhammad barokah. Gak penting paham. Mulane ngajine semua delok. Kalau ajane ya ape gelo tapi yo piye bebas wae. Wong hadise man ro'ani wa man ro'a man ro'ani. Dakhalal jannah. Ora ono hadis man fahima anni wa ana alhamdulillah hadise man ro'ani wa man ro'a man ro'ani dakhalal jannah. Jadi banyak orang ngaji dari awal wis niat ra paham. Itu Imam Amudi nerangno malaikat. Malaikatnya gedeg-gedeg. Betul juga. Jadi lah itu namanya ajarannya sama, yaitu mau menerangkan tauhid. Tapi banyak ulama yang punya cara gimana lebih mudah difaham. Jadi nggak mungkin alam seruat ini sebanyak ini nggak dimulai dari satu. Jadi lah itu Mbah Mun. Jadi Mbah Mun itu punya seni menjelaskan itu. Jadi saya ulang lagi terakhir beliau itu mengulang-ulang lagi alal akil ayakuna napa mukbilan bisa ini napa arifan di zaman itu diulang. Termasuk penangan saya ketika ngaji tauhid, beliau termasuk pengagum al-Hamidiyah itu kalau nerangkan seperti itu. Makanya banyak ulama yang cerita kenapa bismillah dimulai dari ba. Rata-rata ulama memberi penjelasan semua Quran itu makna jameknya ada di Fatihah. Fatihah di bismillah, bismillah di ba-nya, yaitu bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Karena di ba ini ada nuqtatil wujud. Semuanya dimulai dari satu titik. Ini ku wujudun wahid, yaitu enggak ada lagi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Terus ini cerita revolusinya Mbah Mun, Mbah Azbar dan beberapa masyayikh untuk menjadi ilmu ini lebih mudah. Makanya saya pesan oke lah kita karena bawaan anak sekarang mungkin kita agak kasih atau agak apa. Tapi saya mohon ikuti ulama-ulama. Kayak Mbah Mun, kayak Mbah Sibir tadi, tetap menerangkan tauhid. Tapi daripada sampean tetap menjual al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis la budda min muhdis. Wis sing krungu ya ora paham, kadang muni amin amin, ribet kan? Semendingan gambar bu apapun ruwete tetap dimulai dari satu. Yes, mohon niki gendane Habib Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati guru-guru ingkang minulya, khususipun Gus Wafi Ibnul Kiai Maimun Zubair, ingkang kula hormati Gus Bahauddin Ibnu Kiai Nur Salim lan sedayanipun para sepuh bini sepuh Gus Umam nggih wonten, sedayanipun para santri, para bapak, para ibu, para jamaah thariqah ingkang kula hormati. Mugi-mugi dalu menika kita sami tansah pinaringan barokah lan rahmatipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, malam hari ini kula nggih remen sangat bahagia bisa jumpa dengan Gus Wafi. Nah, kula niku gadah pengajian wonten teng Andong. Nah, kebetulan kula teng mriku ngaji kitab kecil Gus, Risalatul Jamiah. Itu karya Habib Ahmad bin Zainal Habsyi, cuma tauhid, dasar, fikih, kemudian tasawuf. Nah, di malam minggu yang berikutnya niku kalau tidak salah rutinannya Gus Wafi. Rutinannya Gus Wafi. Nah, sebagian temanku sana yang thariqah, jadi senangnya itu seneng pikiran, senangnya itu ikut thariqah, nanya sama saya, Habib, kalau saya ikut ngajinya Gus Wafi menurut jenengan pripun? Saya jawab, cocok, saya sangat. Kenapa? Karena nyun ngapunten, kalau yang bicara masalah ilmu thariqah itu orang yang tidak pernah kenal syariat, jadinya ngawur. Tapi kalau sudah ada orang yang kenal ilmu syariat, berguru dengan sanad yang jelas, bicara masalah thariqah, niku berarti sudah berada pada jalur rel yang benar. Itu saya bilang, kalau bisa jenengan ikut ngaji. Kalau belum mau ikut, misalkan ada bed dan sebagainya, belum mau ikut dulu, monggo. Tapi yang jelas jenengan mulai ikut ngaji. Siapa tahu setelah ngaji akhirnya ikut yang selanjutnya. Alhamdulillah kula nggih remen sanget saged panggil kali Gus Baha. Terus terang niki saya ini dipeseni sama banyak Habib dari Pasar Kliwon. Kalau mau ketemu Gus Baha minta diajak. Kalau mau ketemu Gus Baha itu minta diajak. Jadi kapan-kapan daripada saya membawa Habib sak Pasar Kliwon ke Narukan kan repot akhirnya. Nah, lebih baik kapan-kapan Gus Baha mau saya bawa ke rumah saya kumpulkan sama Habib-Habib insyaallah. Alhamdulillah. Ya, supaya perkumpulan pokoknya ini saya tidak niat ngaji, saya niatnya silaturahmi mawon nggih. Nah, soalnya niki prinsipipun nggih. Niki nek kula tak gaya tok tawaduk sithik niki. Idza ja'al ma batalat tayammum. Kalau sudah ada air ya berarti enggak boleh tayamum, ya langsung wudhu dan mandi. Kalau niki jadi debu mawon. Cuma ya alhamdulillah kadang-kadang debu itu masih kanggo. Kenapa? Buat yang habis dijilat sama anjing. Jadi ya alhamdulillah serodok kanggo insyaallah. Idhahnya, kitab idhahnya. Hadirin para bapak, para ibu yang kula hormati, tadi di depannya Gus Baha ada kitab ya, kula tak nggawa kitab juga. Tadi Gus Baha nerangaken masalah ihya, dan memang masya Allah para sanad para romo kiai niku kan itu cinta dengan kitab ihya, dan subhanallah memang para habaib pun juga berada di jalur yang sama. Jenengan kalau ke tempatnya para habaib yang peninggalan habaib sepuh terdahulu, seperti jenengan Kang Gresik, peninggalannya Habib Abu Bakar Gresik, itu pengajian rutinnya yang ngajinya ihya. Setahun sekali kalau haul dihatamkan. Jenengan kalau ke Pasuruan, tempatnya Habib Ja'far bin Syekhon, dulu Habib Ja'far bin Syekhon itu gurunya Kiai Hamid, tempatnya Habib Alwi bin Segaf Assegaf, niku gurunya Kiai Ahmad Jufri, gurunya Kiai Murtadho yang mendirikan Pondok Besuk,
itu ngajinya juga ihya. Jadi kan ke Solo ke tempatnya peninggalan Habib Alwi, Habib Anis, ya sami. Di sana juga ngajinya kitab ihya. Dan memang para ulama itu menyatakan ciri-ciri ulama dunia, ulama itu tidak senang sama kitab ihya. Kenapa? Karena aibnya dibongkar di situ. Jadi ulama itu kalau kitab ihya wanyel, godeng. Kenapa? Aibnya dibongkar di situ. Ciri-cirinya begini-begini niku. Kan bab ulama niku kan panjang niku di kitab ihya niku. Ya enggak pernah ulama enggak bisa jadi roto aman sih. Roto aman niku. Masya Allah kitab ihya niku memang benar-benar kitab idola. Kalau juga dari baca ya, karena yang ikut santri yang sudah paham ya enggak usah dijelaskan. Nah, tahsilul hasil nggih. Yang belum paham baru dijelaskan. Nah, di antara kitab ihya niku Imam Ghazali niku memang konsepnya niku luar biasa. Dan subhanallah para habib niku dari dulu pegangan cepengan kali kitab ihya niku luar biasa. Niku wonten Habib naminipun Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Pendapatnya sering dikutip teng kitab Bughyah niku. Itu pernah beliau keponakan dan murid saking Habib Abdul bin Husain bin Thohir ingkang nyerat kitab Sulamut Taufik. Nah, itu kakak beradik Habib Abdul bin Husain bin Thohir itu ulama besar, kakaknya Habib Thohir bin Husain bin Thohir juga ulama besar. Ini beliau Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ketika ditanya, "Gimana keadaan pamanmu?" Niku jawabipun, "Takhalla 'anil muhlikat wa tahalla fil munjiyat wa wasfuhu al-ihya wa ziyadah." Kalau ditanya sifatnya jeneng rupul muhlikat yang di kitab ihya, takhalla enggak ada. Rupul munjiyat tahala ada di situ semuanya. Dan sifatnya ihya bahkan lebih daripada itu. Quran itu memang ibadahnya luar biasa, nulis kitabnya ilmunya juga luar biasa. Jadi intinya pun kalau saya mau membahasakan, sebenarnya para habaib dan kiai niku masyrabun wahid walau kan ala mahim syatta. Jadi masyrabnya itu sama, namun dalam beberapa qadhiyah long antar habaib aja kadang pemahaman ada yang berbeda, begitu juga antara habaib dan kiai semuanya juga kadang ada pemahaman yang berbeda. Namun masyrabnya, tempat minumnya itu berasal dari tempat minum yang sama, sanad-sanadnya pun juga sama. Ya mugi-mugi kita nggih termasuk tiang ingkang masuk golongan menawi mboten dados ulama, dados pecinta ulama insyaallah nggih. Amin Allahumma amin. Kula niku terkenang sekali dengan wafatnya Mbah Mun. Wafatnya Mbah Mun. Kanten beberapa hari sebelum Mbah Mun wafat, niku di awal Dzulhijjah, niku kula mulai ngaji kitab Al Ulama Ul Mujaddidun. Ya saya dapat dari Mbah Mun ketika sowan, pernah kiriman dari Gus Bahak juga, dapat kitab Ulama Ul Mujaddidun. Itu saya sama santri kumpul, ayo kita sekarang ngajinya ini. Begitu kita kaji niku dapat 2 pertemuan, niku langsung pikantuk kabar Mbah Mun kapundhut. Jadi saya tuh di Solo itu yang ngapun seakan-akan ya terpukul ya kehilangan. Dan alhamdulillah kula kalih santri-santri nggih ndamel tahlil Yasin tahlil khusus buat Mbah Mun gitu ya. Khusus buat Mbah Mun kita buat Yasin tahlil. Karena kita begitu kehilangan dan kepergian beliau. Ulama yang memang benar-benar sudah yang kalau kita lihat sifat ulama al-akhirah nggih mriku sedaya. Sifat ulama akhirat ada pada beliau semuanya. Mbah Mun itu kalau mau cari pangkat, cari kekayaan, nyun ngapunten ndak tinggal di sarang. Sarang itu bandara ndak ada. Loh, nggih napa nggih? Stasiun wonten. Mboten wonten. Saya ndak pernah jurusan stasiun itu. Mbah Mun tuh kalau mau cari dunia, tinggalnya ndak di sarang. Nah, kalau mau cari dunia tinggal di Jakarta, kira-kira yang mau ngasih tanah hektar-hektaran banyak napa mboten? Kathah napa mboten? Kathah, tapi ya memang nggak cari dunia. Nggak cari dunia. Tinggal tempatnya sarang-sarangnya pucuk us perbatasan sama Tuban. Saya pernah niat mau sowan Mbah Mun itu ke Blasuk. Saya cari jalan keranten supirku pedal niku ya rada enggak ya. Mau ke tempatnya Mbah Mun lewatnya Randu Blatung Blora.
Niku dalane Masya Allah mujahad tenan niku. Tirakat tenan. Subhanallah sudah sampai kota, sudah sampai Rembang, kalau waktu itu mau ngaji di Juwana Pati. Sudah sampai Rembang, alhamdulillah sudah sampai, nanya-nanya tempatnya Mbah Mun di mana? Diketawai sama orang. Jenengan ke sana terus. Terus ke sana nggih. Sampai berapa lama? Kinten-kinten 1,5 jam. Loh, sih 1,5 jam ternyata. Niku pun dugi Rembang niku kalau perjalanan dari Solo sudah 8 jam gara-gara kebelasok niku wow. Akhirnya keranten kula siapa itu? Ya yes, pokoknya niku pokoknya itu. Wahyudi Mbak Wali itu terus anu Beb kalau sudah maghrib sudah ndak terima tamu, padahal saya sampai di Rembang itu sholat itu setelah 8 itu jam 5. Akhirnya mboten saged sowan. Bisa ketemu, alhamdulillah pernah ketemu di majelisnya Habib Syekh, tapi tidak kanggo resmi. Lagi wonten santri kula tuh jenengan datang ke rumah, kan ketemu jenengan. Cuma ini saya ajak lagi pengen ketemu. Kenapa? Yang ketemu dulu tidak sah. Kenapa? Belum viral, jadi belum sempat foto katanya gitu. Dan saya waktu itu ketemu sama Mbah Mun, empatnya Habib Syekh, cuma tidak sah karena baru musafahah. Akhirnya ketemu waktu diundang sama Gus Ubab di Al Anwar 2 niku. Akhirnya bisa sakit ketemu, alhamdulillah. Nanti para bapak yang kula hormati, iki kalau lajeng ngaji mawon, ya tadi tertarik subhanallah. Saya kemarin ini termasuk min barakati corona. Saya termasuk orang yang rodok syukur dengan adanya corona. Rodok syukur, tapi tidak berani syukur banget niku mboten wantun kula. Keranten sing ngenes ya rodok akeh soalnya. Nonton niku video ada orang bengak-bengok di pinggir jalan, corona, minggato. Karena sudah saking stresnya mungkin. Karena dengan wasilah adanya corona, saya bisa duduk sama santri-santri yang khusus. Karena kalau umum rame kan tidak boleh. Waktu itu kan Solo termasuk zona merah. Malah katanya sekarang zona hitam. Wallahu a'lam sebelum mboten ngertos bab niku. Keresane sing zona-zona niku wis zona merah, kadang zona hitam. Tak bilang bariki wonten zona pelangi. Wonten zona pelangi. Niku jadi alhamdulillah bisa menghatamkan banyak kitab. Di antara kitab yang kita hatamkan itu kitab judulnya Idhahu Asrar Ulumil Muqarrabin. Idhah menyingkap, menjelaskan asrar rahasia-rahasia, ulum ilmu-ilmu muqarrabin para wali. Jadi kitabnya ini artinya menyingkap rahasia ilmu para wali. Nah kitab menika karya Habib Muhammad bin Abdullah bin Syekh Al-Idrus. Beliau tapi hidupnya dan wafatnya di India. Jadi dari Hadramaut hijrah ke India, dakwah di sana. Dan kitab niki adalah kitab favoritnya Habib Abdullah Al-Haddad. Habib Abdullah Al-Haddad niku ingkang damel Ratib Haddad niku itu baca kitab ini, kemudian kalau hatam diulang lagi, hatam diulang terus begitu. Dan memang kitabnya Habib Abdullah Al-Haddad niku memang ada maziyah tersendiri, Niku wonten tiang dari Eropa, Gus. Niku sempat ngaji di Tarim, kemudian nerjemahkan kitabnya Habib Abdullah Al-Haddad. Dia beli, nggak salah di salah satu negara di benua Amerika nggak salah. Kalau mboten nonton nyebut merek keranten takut UU ITE ini lah saiki bahaya. Itu dan salah satu negara Eropa atau negara Amerika niku berdakwah jatahnya ngaji itu sama orang-orang penjara. Jatahnya ngaji itu sama orang penjara. Akhirnya dia bingung dibagi kitabnya Habib Abdullah Al-Haddad yang sudah ditranslate, diterjemahkan ke bahasa itu, alhamdulillah dari sekian banyak yang di penjara itu banyak yang masuk Islam. Keranten mos kita pun Habib Abdullah Al-Haddad. Ada juga yang itu nyebarkan nuskhahnya Habib Abdullah Al-Haddad itu 4.000 cetakan itu dibagi-bagikan di Eropa. Nggak salah kitab Sabilul Iddikar itu dibagi-bagikan, yaitu kan perjalanan umur manusia. Itu orang-orang yang ketika itu belum muslim, baca itu tertarik sampai angka akhirnya, angka total yang masuk Islam dari nuskhah yang disebarkan itu 1.500 orang.
1.500 orang. Nah, karena memang barokah. Terus ilmu ada barokah juga luar biasa, nggih. Al ilmu kathir wal barokah qalil walladzi yajma'u bainahuma aqal. Itu kalau ulama dulu. Nek saat niki al ilmu qalil wal barokah aqal saat niki. Walladzi yajma'u bainahuma aqallul aqal. A'azzu minal kibritil ahmar. Nah, teng kitab niki, di kitab ini banyak hal unik yang saya dapatkan. Di antaranya beliau menjelaskan di antaranya ngeten. Bahwasanya orang itu ada orang ibadah itu bisa menjadikan hatinya semakin baik. Ada orang semakin enggak perlu ibadah, justru malah hatinya semakin buruk. Yon ngapunten. Wonten tiyang niku semakin kelihatan dia itu beragama, itu kadang-kadang semakin kelihatan, mohon maaf, kelakuannya kan kurang baik, nggih. Kadang-kadang kan seperti itu. Kadang-kadang seperti itu, tidak semuanya nggih. Kadang-kadang seperti itu. Jadi sudah dijelaskan sama beliau, tiang niku kalau masih kondisi hatinya itu masih hati yang buruk, itu ibadahnya yang paling utama bukan memperbanyak sholat sunnah, bukan memperbanyak dia ngaji, bukan. Ibadah yang paling utama itu ibadah yang bisa menghancurkan hatinya. Kumpul sama tiang melarat. Bapak saat niki paling gampang dipraktekkan soalnya mesti koncone melarat kabeh soalnya. Atau melakukan sesuatu yang dia itu gengsi, tapi itu dilakukan. Jadi dia datang ke pasar mungkin, pokoknya hidup sebagaimana biasanya orang. Kaman nasihati orang-orang biasa, jadi tidak mengeksklusifkan diri dengan ahli ibadahnya itu justru yang bisa menjadikan hatinya itu semakin bagus. Jadi hatinya itu semakin bagus. Itu diterangkan sama beliau. Nah, di kesempatan kali ini, begini, kalau terjemah nggih, ketahuan pun lah, pakai saya cuplik mawon nggih. Cuplik mawon. Anu sekalian sahur nggih, poso Senin. Teman sampai jam 3 nggih, mungkin dilajengaken Gus Wafi mungkin. Jadi Bapak yang hormati di sini di kitab ini beliau menjelaskan fa'alaika ya ayyuhal bi tariqil mukhlisin as-shadiqin. Jenengan ayo ikut jalannya orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang shadiq, yang beneran. Kemudian sampai pada bagian fala tu'awilanna ala ukuli ba'dil awam mimman dha'ufa ilmuhu wa amaluhu wa ghalaba alaihi hawahu min ta'zimihim wastihsanihim lituruki ba'dihim mimman yantami ila zuhdi wa ya'ti bi umurin munkaratin mustaghribatin laysat min turuki ahlil khair wala yartadhiha ahlul ilm wala laha hasilun fiddin. Jadi kamu itu kalau sudah mau menempuh suluk jalannya orang-orang soleh, kamu ngaji beneran, kamu jangan ngikuti lagi seleranya orang-orang awam. Orang-orang awam itu akan lebih berselera ketika menyaksikan ada yang aneh. Menyaksikan ada yang aneh. Jadi kalau jenengan itu lempeng yang ngikuti, kayak tadi ngaji dengan kitab dan sebagainya, itu yang tertarik enggak banyak. Yang tertarik enggak banyak. Tapi kalau misalkan nyun ngapunten, dakwah yang model aneh-aneh, itu yang tertarik banyak. Jadi yang model jelimet-jelimet lah saat ini lah. Wadah lah. Baik dari sisi kutub utara maupun sisi kutub selatan itu lagi macam-macam saat ini. Baik dari sisi yang ada, kan sekarang ini kan cuma ada yang kenceng kekencengan, ada yang kelonggaran, ada yang kenceng kabeh haram. Nyukur jenggot haram. Celana rodok miduk sithik haram. Ada lagi yang kelonggaran kabeh halal. Kabeh halal niki rada top niki. Dulu niku yang namanya nikah aturannya kan jenis kelamin beda, agama sama nggih. Terus niki wis dibalik. Jenis kelamin boleh sama, agama bisa beda. Lah niki termasuk longgar sing kelonggaran niku wau niku.
Nah, jadi yang model kayak gitu-gitu tuh yang dianggap menarik. Dianggap menarik. Nah, saya tuh baru-baru kemarin, saya tuh memang di pasar di tempat kita tinggal, saya tuh kalau ngaji itu mesti saya ngambil bab fikih. Karena kebetulan banyak yang sudah tidak mau ngaji fikih ustadznya. Nah, ngaji fikih ini paling berat. Berhadapan dengan tradisi salah masyarakat. Ini paling berat. Di mana-mana nyun ngapunten, panitia masjid itu kalau terima hewan kurban, kulit dijual apa enggak? Nah kalau cara yang jual mesti ngikuti aturan, serahkan fakir miskin, ditamlik, nanti fakir miskin jual, kan enggak ada masalah. Ini enggak mau. Mesti nganggo ngono-ngono ku ya ribet. Jadi ahli fikih yang harus menerangkan. Dan kalau ahli fikih itu sudah memberikan hukum yang enggak bisa ditawar. Lho kitabnya ngono kuwi. Perkara yang sudah mujma' alaih, kalau yang ada khilaf, ya kita sampaikan. Habib satu kambing niat kurban sama akikoh, boleh apa enggak? Imam Romli boleh, enggak apa-apa. Saiki sing enteng-enteng wae. Yang kenceng-kenceng lah. Sing enteng wis kadang ora kuat apa sing kenceng soalnya. Enteng mawon niku mboten kuat napa mulai sing kenceng. Tetapi yang sudah perkara-perkara yang sudah disepakati ya kadang-kadang enggak bisa kita tawar. Bisa kita tawar. Malah wonten nyun ngapun pertanyaan, wonten tiyang niku punya kebiasaan itu kalau ke masjid itu ngecas HP niku nunggu di masjid. Ngirit listrik omahe soalnya. Jadi ben omahe niku tetep stabil makmur, masjidnya sing rotok bangkrut. Madu sewe ning masjid. Itu masjid yang di Andong, jangan sebut merek deh. Masjid yang di sana itu. Masjid yang teng mriku niku itu nyun ngapunten kadang-kadang mandi di masjid, mimi gabah ya teng masjid. Mimi gabah niku ya teng masjid. Nah ketika saya bilang tidak boleh, fasilitas masjid itu bukan punyanya takmir, bukan punyanya bendahara, bukan punya tonggone masjid. Di masjid niku barang wakaf, digunakan untuk kemaslahatan kemakmuran umat wakaf. Jadi yang urusan pribadi ya ndak entuk. Mosok mimi gabah masjid ki ya ndak pantes to ya. Masjid dipakai buat gabahin. Miku malah nesu. Nek ngono ra entuk sesuk masjid tak tutup ora nek sing sosok ning masjid. Malah mumet. Saya memang resikonya ngajar fikih nggih ngoten niku. Jadi kita yang sudah berada di jalur ilmu, pokoknya kita jangan kita terpancing untuk ndak mau fokus kita ngikuti selera masyarakat atau tradisi yang salah. Tapi tugas kita adalah latu ala ma bu'itsa bihi rasul. Kita itu menunjukkan kepada tujuan diutusnya para rasul. Napa nggih ngenal Gusti Allah, ngelampai aturane Gusti Allah pun niku mawon tugas kita. Dan itu kita dapati melalui sanad sampai nyambung ke para ulama. Kadang-kadang Masya Allah zaman sekarang ini ya macam-macam. Ini ada cerita anekdot nih. Ini cerita anekdot. Tidak tahu ini kejadian bener apa enggak. Itu dulu ada satu ustadz, tidak berani nyebut kiai apa gus, tidak berani ustadz mawon. Ustadz niku lebih umum. Semua aliran kan masuk, nggih. Nek kiai atau gus ini mung sak aliran dok. Nek ustadz niku semua aliran masuk biasa nih. Semua ormas masuk nek ustadz niku. Apa syekh niku semua ustadz masuk. Wonten syekh ngoten niku gadah pondok pesantren. Nah, santri diundang mungkin tahlilan tempatnya tetangga sebelah. Santri kebetulan punya ayam, diambil ayamnya disembelih. Ayam diambil disembelih, dimakan. Sama syekhnya tadi itu. Santri bingung, golek iki pite ilang siji. Nah, ketika santri bertanya-tanya terjadi kasak kusuk, ustadz ngomong, syekh niku ngomong, kowe ojo protes. Lillahi ma fis samawati wal ard. Sedaya sing teng bumi teng langit niku kagungane pangeran. Ndak boleh protes. Oh nggih, ilmu masuk, transfer ilmu niku. Nah, kemudian ustadznya seminggu kemudian undangan pengajian muradu-ado ke Sumatera 3 hari. Santri kebetulan jatah makan rodok berkurang, ditinggali beras rodok sithik. Lah,
Kebetulan ustadznya sing diparo niku wedhus. Ya akhirnya wedhus dijiko dibeleh mayoran. Sing dipilih sing wedhus sing paling gede dhewe. Selesai ustadznya datang hari kesekian, loh wedhusnya kok ilang siji sing gede dhewe. Kumpulkan santri semuanya. Sapa sing nyolong wedhusku? Jawabannya simpel, ngapunten Syekh, ngapunten Ustadz, lillahi ma fis samawati wal ard. Semua yang di langit dan di bumi itu miliknya Gusti Allah. Kalau Ustadznya dijawab, tapi nek wedhus yo kegeden dul. Intine pun niku nek saya ditanya Habib itu termasuk aliran apa? Niku bukan termasuk aliran sesat, niku aliran sesaat niku. Sesaat edan niku. Jadi kembali lagi ke to the point, ke pembahasan. Intinya memang mau jadi dakwah, mau hidup yang lurus di tengah-tengah masyarakat yang masih begini niki, yang masih apalagi sekarang niki era medsos. Orang itu kalau dengar nama Habib atau Kiai itu bayangannya bukan Hatam Fathul Mu'in dulu, Gus. Bayangannya niku subuh ngobati wong kesurupan. Jenengan mesti kan pernah disowani dengan ngobati wong kesurupan, mesti pernah niku. Bener pernah itu kok dengar imit Habib Kiai niku satu subuh ngobati kesurupan, kemudian ngasih ijazah nggo utang habaib dan kiai sekarang niku ngoten niku. Nah ini yang harus kita luruskan, Saya itu saya niat terus pun ulun niku setelah bar corona pokoknya saya di mana-mana ngaji, pokoknya saya kalau ndak bawa kitab saya membawa kertas. Rasane wong ngrungokke apa sakarepmu, pokoknya saya mau menyampaikan ilmu. Kenapa? Karena kalau kita ndak membiasakan tradisi baca kitab begini, ngapunten kalau sekedar mubalek kabeh iso. Dari mubalek semuanya bisa, tapi kalau wani maca kitab lagi sing rada angel. Ya bukan untuk sombong, tapi untuk menghidupkan tradisi keilmuan. Jadi nanti kita ingin mungkin setelah kita ndak ada, maka kenangan orang terhadap kita adalah ya ulama itu ya yang ngaji kita. Karena memang tadi itu benar yang dari Gus Pak. Kita ini kalau ngadepi wong kampus ya rada angel. Yang namanya dunia keilmuan itu di pesantren dianggap hebat, kita itu kalau bisa nukil pendapatnya ulama lain. Pendapatnya ulama itu yang dianggap hebat. Tapi kalau di kampus itu gitu ndak hebat. Plagiat. Yang hebat itu yang menurut saya. Padahal nggak ada yang mau nurut sama dia, kan repot ini. Nggak ada yang mau nurut sama dia, kan repot ini akhirnya. Lah, Anda bayangkan kalau semua barang urusan agama niki pakai menurut saya, repot apa enggak? Cara wudu iso beda-beda loh akhirnya. Nek cara kula sing ngentut mburi ya sing diusap mburi aja rai. Lho niku kan menurut saya niku akhirnya. Tapi kan akhirnya karena kita ini kan dikawal dengan ilmu, dikawal oleh para ulama, akhirnya kita berjalan ngikuti sanatnya para ulama. Beruntunglah jenengan yang menjadi murid dari guru kita Kiai Maimun Zubair. Kenapa? Karena beliau secara sanat keilmuan dengan guru-gurunya niku jelas. Bahkan bukan cuma sanat yang beliau dapatkan, ittiba, beliau pun juga peneladanan yang luar biasa kepada para pendahulunya yang soleh. Semoga Allah munculkan penerus-penerus Kiai Maimun Zubair dari putra-putranya, dari murid-muridnya, dari pecinta-pecintanya, dan menerus semua para ulama yang lainnya. Saking kula cukup semantan, mboten sah jangan panjang. Kalau bahasa Gus Koyo makruh mughaladhah nih. Kalau ceramah kedawan niku makruh mughaladhah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wasilatinal uzma ilaik fi istijabati ma da'una wa tahqiqi ma rajauna wa ghufra ma janaina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan min ba'di hadza tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la ma'ana wa la fina syakiyan wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa dawamal afiyah
وتمام العافية والشكر على العافية. اللهم افتح علينا وعلى أولادنا وعلى طلبتنا لطلبة معهد نور الأنوار فتوح العارفين، يفقهنا وإياهم في الدين وعلمنا وإياهم التأويل واهدنا وإياهم إلى سواء السبيل. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم نزه قلوبنا عن التألق بمن دونك واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. اللهم أصلح النية والذرية واجعل الحاجات كلها مقضية دينية ودنيوية وأخروية بجاه خير البرية. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Ampun kondur rumiyin nggih niki menikmati hidangan nggih ala kadarnya nggih lillahi taala. Mohon. Mumnur salaman kodor. Niki mboten sah musafahah nggih, mboten sah salaman nggih. Nggih. Protokol kesehatan nggih. Pakai bahasa Arab aku belum apa. Baiklah teman-teman, jadi itulah reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahaudin Nur Salim atau Gus Baha, yang mana Gus Baha ngaji kali ini dalam acara tahlil dan doa untuk Mbah Maimun dan juga untuk Gus Kamil bin Maimun Zubair, dan beberapa yang disampaikan oleh oleh beliau. Beberapa ya diantaranya adalah bahwasannya ngaji itu tidak usah terlalu sregep ataupun tidak usah terlalu rajin. Yang penting ada kecintaan pada ilmu atau curiosity. Sebelum ngaji bersama guru atau setoran itu harus lebih bisa belajar mandiri terlebih dahulu, karena nanti itu yang bikin kita menjadi pintar. Dua, dalam ngaji ini kita bisa melihat bagaimana adab sopan santun Gus Baha kepada zuriyah ataupun guru beliau ya. Zuriyah dari guru beliau ada Gus Wafi Maimun di sini, bagaimana cara Gus Baha memperlakukan putra-putra dari Kiai Haji Maimun Zubair kepada anak kecil dan juga pada habaib serta pada jamaah ngaji sekalian. Yang ketiga, Ihya Ulumuddin adalah kitab yang membuat Gus Baha sangat kagum pada Imam Ghazali pada keilmuannya. Ada ibadah yang diterangkan dalam satu bab hampir seperti wajib, fadilah atau keutamaannya, dan ibadah yang sama di bab lain seperti hampir-hampir haram atau dalam artian kehati-hatiannya. Yang keempat, Gus Baha sampai punya 5 kitab Ihya Ulumuddin dari berbagai macam penerbit karena saking sukanya Gus Baha dengan pemikiran dari Imam Ghazali. Yang kelima, luar biasanya sanad keilmuan para ulama dan jamaah Nahdlatul Ulama adalah adanya selang-seling bercampur keilmuan saling belajar antara ulama Jawa dengan ulama dari kalangan habaib, sehingga hubungan kedekatan sanad ilmu ulama Jawa dengan ulama para habaib itu sangat dekat dan erat. Yang keenam, Indonesia adalah pengganti keilmuan dari dinasti keilmuan peradaban Islam di Andalusia atau di Spanyol. Karena Allah tidak terima jika bumi tempat sujudnya orang mukmin itu berkurang, maka ketika peradaban Islam Andalusia kalah, muncullah peradaban Islam di Indonesia. Yang ketujuh, zaman dahulu saat Gus Baha ngaji, kitab-kitab keilmuannya itu digunakan bergantian atau dipakai bersama-sama bareng-bareng, seperti halnya bareng dengan Gus Ghafur dan Gus Kamil. Yang ke-8, jangan kaget kalau antara anak dan bapak itu berbeda pendapat, bahkan saling mengkritik pemikirannya. Bahkan di dunia pesantren pun sama, seperti halnya Gus Najih yang sering berbeda pandangan, pendapat, ataupun pemikiran dengan abahnya yaitu Kiai Haji Maimun Zubair. Yang ke-9, perbedaan metode pembelajaran antara tradisi keilmuan pondok pesantren dengan pembelajaran di kampus adalah keilmuan di pondok pesantren itu semakin persis gurunya itu sampai tukilannya itu semakin baik, tapi di kampus keilmuan itu harus menemukan teori baru yang mana jika sama dengan gurunya berarti plagiat atau meniru, maka ilmu harus ditemukan sendiri. Kalau pesantren itu pakai ittiba, kalau kampus itu ibda' binafsi.
Yang ke-10, baik para habaib maupun ulama Indonesia bersatu padu karena ngaji Ihya Ulumuddin. Jadi Ihya Ulumuddin ini ataupun kitab dari karya Imam Ghazali ini pemersatu habaib dan ulama. Hanya ulama yang syuk saja yang benci ngaji Ihya Ulumuddin. Yang ke-11, para habaib dan kiai sama nama masrobnya, yaitu di Ihya Ulumuddin, walaupun cara minumnya berbeda-beda. 12, Mahmun bagi para habaib di Solo mencitrakan ulama akhir zaman yang memang patut dijadikan panutan sampai dunia akhirat. Ya, panutan sebagai ulama panutan sebagai ulama panutan dunia akhirat. Panutan ulama dunia akhirat. Sampai meninggalnya Mbah Maimun, mereka sangat merasa kehilangan. Yang ke-13, ilmu dan barokah itu ada dan dimiliki oleh para ulama ikhlas. Barokahnya macam-macam. Ada yang semakin beragama, semakin baik sifatnya. Namun juga ada yang semakin beragama justru semakin terlihat keburukannya, karena merasa dirinya paling hebat dalam beragama. Jangan sampai seperti itu. Yang ke-14, kalau kamu mau mengikuti jalannya orang solih, maka jangan terganggu atau tergoda untuk mengikuti jalannya orang awam yang memilih senang dengan ibadah yang aneh-aneh. Yang ke-15, ngaji fikih itu paling berat karena berhadapan langsung dengan tradisi atau amaliyah yang sudah dilakukan di masyarakat. Padahal fikih itu sifatnya saklek, kecuali ada khilaf antar ulama. Resikonya besar, harus ngomong masyarakat yang berbeda-beda. Dan yang terakhir adalah sebagaimana Gus Baha, ketika ngaji harus pakai atau membawa kitab untuk ngaji bersama. Sebagai tradisi keilmuan pesantren, harus pakai referensi yang jelas. Untuk urusan agama sanad itu harus terkawal hingga keilmuannya itu sampai Rasulullah Muhammad SAW. Dengan itibak sebagaimana Hadratus Syekh Kiai Haji Maimun Zubair. Gitu ya teman-teman yang bisa kita sampaikan, semoga menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat. Kita doakan bareng-bareng semoga Gus Pak senantiasa sehat, senantiasa diberikan keberkahan keilmuan, diberikan panjang umur, diberikan kesempatan untuk terus-menerus memberikan keilmuan-keilmuannya kepada kita semua, dan kita bisa istiqomah ngaji bersama dengan Gus Pak. Semoga keilmuan-keilmuan itu menjadi amal ibadah Gus Pak, amal jariah Gus Pak yang berkah dan berkahi untuk kehidupan kita, dan terhitung sebagai amaliyah Gus Baha yang manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu saja teman-teman, mohon maaf banyak kesalahan. Silakan tuliskan di kolom komentar untuk masukannya, untuk kritik dan sarannya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.